Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Putri. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923506161 dan dosen pengampu Ibu Iva Masrifa MM. Di sini saya akan membuat video TS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan tema perusahaan asuransi dan dana pensiun. Selanjutnya saya akan membacakan pengertiannya. Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun disebutkan dana pensiun dibagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama, dana pensiun pembagi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau barang yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Selanjutnya ada pengertian yang kedua, yaitu dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa. Di sini yang ketiga ada pengertian dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Selanjutnya ada tujuan dana pensiun, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kewajiban moral, yaitu perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Dan yang kedua ada loyalitas, yaitu dengan diadakannya program pensiun, karyawan diharapkan akan mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan. Dan yang ketiga ada kompetisi pasar tenaga kerja, yaitu dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan yang diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih. Selanjutnya ada tujuan bagi karyawan atau peserta. Dan yang pertama, rasa aman karyawan terhadap masa yang akan datang dalam arti tetap memiliki penghasilan pada saat mencapai usia pensiun. Dan yang kedua, kompensasi yang lebih baik, yaitu karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti kerja. Selanjutnya ada manfaat dana pensiun terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pensiun normal, yang kedua ada pensiun dipercepat, yang ketiga ada pensiun ditunda, dan yang keempat ada pensiun cacat. Selanjutnya ada pensiun normal. Usia pensiun normal adalah usia paling rendah di mana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Usia pensiun normal ditentukan langsung dalam peraturan dana pensiun. Di Indonesia, usia pensiun normal karyawan umumnya berkisar 55 tahun. Nah, di sini ada pensiun dipercepat. Program pensiun mengizinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normalnya. Ketentuan-ketentuan mengenai pensiun dipercepat telah diatur dalam peraturan dana pensiun. Pensiun dipercepat boleh saja diajukan apabila usianya telah mencapai 50 tahun dan karyawan tersebut mengalami cacat permanen. Selanjutnya ada pensiun ditunda. Pengertian pensiun ditunda yang diatur dalam pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun. Selanjutnya ada pensiun cacat. Pensiun cacat tidak adanya kaitannya dengan usia peserta dana pensiun. Akan tetapi karyawan yang mengalami cacat dan dianggap tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan pekerjaannya berhak memperoleh manfaat pensiun. Selanjutnya ada sistem pembayaran. Sistem pembayaran manfaat pensiun kepada karyawan dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu
pembayaran secara sekaligus atau lump sum, pembayaran secara berkala atau annuity. Selanjutnya ada peraturan umum dana pensiun. Yang pertama ada siapa, yang kedua ada siapa lagi, yang ketiga ada sumber, yang keempat ada manfaat. Selanjutnya ada undang-undang. Dana pensiun di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Menurut Undang-Undang tentang dana pensiun dibedakan menjadi 3. Poin pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Yang poin kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Yang poin ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan atau DPBK. Selanjutnya ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. Selanjutnya ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program iuran pasti bagi perorangan maupun karyawan. Selanjutnya ada dana pensiun berdasarkan keuntungan atau DPBK. Adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program iuran pasti bagi perorangan maupun karyawan. Selanjutnya ada ketentuan pokok. Yang pertama ada dasar pensiun, yang kedua ada besarnya manfaat pensiun, dan yang ketiga sama ada besarnya manfaat pensiun, dan yang keempat besarnya manfaat pensiun juga. Selanjutnya ada jenis program pensiun. Program pensiun yang umumnya dipakai di perusahaan swasta dan perusahaan-perusahaan milik pemerintah maupun bagi karyawan pemerintah terdiri atas 2 jenis, yaitu program pensiun iuran pasti. Selanjutnya ada program pensiun manfaat pasti. Program pensiun manfaat pasti atau definite plan adalah suatu program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Selanjutnya ada formula yang umum digunakan untuk menentukan besarnya manfaat pensiun untuk program pensiun manfaat terdiri atas. Selanjutnya ada final earning pension plan. Perhitungan besarnya manfaat pensiun menurut formula final earning pension plan dihitung berdasarkan persentage tertentu dari gaji terakhir peserta pada saat mencapai usia pensiun yang biasanya ditetapkan maksimum masa kerjanya atau past service, misalnya 35 tahun, 2,5% atau past service final earning. Yang kedua ada final average earning. Perhitungan manfaat menurut formula final average earning pada dasarnya hampir sama dengan formula final earning. Namun, perhitungan dilakukan berdasarkan rata-rata gaji pada beberapa tahun terakhir saja. Contoh 2 atau 5 tahun terakhir, 2,5 past serving atau final average earning. Selanjutnya ada carry average earning. Perhitungan manfaat pensiun berdasarkan formula carry average earning dihitung dari percentage tertentu terhadap masa kerja dan gaji rata-rata selama masa karir karyawan dengan formula 2,5% atau past service carrying average earning. Yang kedua ada flat benefit. Program flat benefit didasarkan atas jumlah uang tertentu untuk setiap tahun masa kerjanya atau lebih. Ditetapkan nilai manfaat pensiun untuk semua karyawan yang pensiun setelah memenuhi masa kerja minimum. Yang B ada program pensiun iuran pasti. Program pensiun iuran pasti atau benefit contribution pension plan, yaitu program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan atau pemberi kerja, sedangkan benefit yang diterima karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran tambah dengan hasil pengembangan atau investasinya. Selanjutnya ada formula program pensiun iuran pasti terdiri dari money forecast plan, menetapkan jumlah iuran yang dibayarkan oleh karyawan dan pemberi kerja dan bukan formula perhitungan manfaat pensiun pada definite plan. Yang kedua ada profit sharing plan.
Program pensiun yang sumber pembiayaannya atau iurannya berasal dari persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh perusahaan sebelum pajak 25%, laba kotor setelah dipotong cadangan 10% dari total modal. Yang ketiga ada saving plan. Program pensiun yang ada pada prinsipnya bentuknya hampir sama dengan money for cash plan. Selanjutnya ada flat benefit. Program flat benefit didasarkan atas jumlah uang tertentu. Untuk setiap tahun masa kerja atau lebih, ditetapkan nilai manfaat pensiun untuk semua karyawan yang pensiun setelah memenuhi masa kerja minimum. Selanjutnya ada kelebihan program pensiun manfaat pasti. Yang pertama ada kelebihan menekankan pada hasil akhir. Yang kedua, manfaat pensiun ditentukan terlebih dahulu mengingat. Yang ketiga ada program pensiun manfaat pasti dapat mengakomodasi masa kerja yang telah dilalui karyawan apabila program pensiun dibentuk jauh setelah perusahaan berjalan. Yang keempat ada karyawan lebih dapat menentukan besarnya manfaat yang akan diterima pada saat mencapai usia pensiun. Selanjutnya ada kelemahan program pensiun manfaat pasti. Yang pertama ada perusahaan menanggung resiko atas kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi. Yang kedua ada relatif sulit untuk diadministrasikan. Selanjutnya ada program pensiun iuran pasti. Program pensiun iuran pasti atau Benefit Contribution Pension Plan yaitu program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Dihitung berdasarkan akumulasi iuran tambah dengan hasil pengembangan atau investasinya. Selanjutnya ada kelebihan atau kelemahan program pensiun iuran pasti. Yang pertama ada pendanaan atau biaya atau iuran dari perusahaan lebih dapat diperhitungkan atau diperkirakan. B. Karyawan dapat diperhitungkan biasanya iuran yang dilakukan setiap tahunnya. Yang kedua ada penghasilan pada saat mencapai usia pensiun lebih sulit untuk diperkirakan. Yang kedua ada karyawan menanggung risiko atas ketidakberhasilan investasi. Selanjutnya ada asas-asas dan kekayaan dana pensiun. Selanjutnya ada pengertian asas, ada dua, yaitu yang pertama, asas adalah dasar atau hukum dasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya. Selanjutnya ada asas-asas dana pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua ada asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga ada asas pembinaan dan pengawasan. Yang keempat ada asas penundaan manfaat. Yang kelima ada asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Selanjutnya ada kekayaan dana pensiun. Kekayaan dana pensiun pemberi kerja digolongkan sebagai berikut. A. Kekayaan yang dikategorikan investasi meliputi pertama ada deposito berjangka, yang kedua ada sertifikat deposito, yang ketiga ada saham atau obligasi dan surat berharga lain yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia kecuali opsi dan waran. Yang keempat ada SBUP yang diterbitkan dan didirikan badan hukum. Yang kelima ada tanah dan bangunan di Indonesia. Yang keenam ada saham atau unit penyertaan reksadana. Yang B, kekayaan yang dikategorikan bukan investasi. Yang pertama ada kas, giro dan sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua ada piutang yang diperkenalkan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya. Yang ketiga ada peralatan kantor dan peralatan lainnya. Yang keempat ada peralatan komputer. Yang kelima ada biaya dibayar di muka. Selanjutnya ada kesimpulan. Dana pensiun juga ialah salah satu jaminan sosial yang merupakan hal yang paling dinantikan oleh para pekerja yang telah memasuki masa pensiun, ditinjau dari penerima dan pendiri dana pensiun. Terdapat dua jenis dana pensiun di Indonesia, yaitu dana pensiun pegawai negeri sipil yang didirikan oleh pemerintah dan penyelenggaraannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiunan janda atau duda pegawai dan dana pensiun swasta yang penyelenggaraannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun.
Sekian video tes saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.